Korban pemancokan pria tak dikenal kini terbaring dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Korban mengalami luka bacokan di bagian tangan dan kepala. Penyerangan terjadi di beberapa ruas jalan Kota Mobagu. Pelaku mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata tajam, tiba-tiba menyerang warga yang berada di pinggir jalan. Akibat kejadian itu, 8 korban mengalami luka bacok. Korban kurang lebih 6-8 orang yang rumah sakit. Dan alhamdulillah saat ini korban sudah dalam penanganan semua. Untuk sementara tercatat 8 orang. Dan pelaku juga sementara dalam penanganan medis. Namun untuk lain-lainnya terkait dengan motif apa, kami masih dalam penanganan medis dari korban, karena belum bisa tersangka karena kami belum bisa. Di sisi lain, pelaku juga luka-luka akibat mendapat perlawanan dari warga. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penyerangan itu. Dari rekaman kamera CCTV ini, seorang bocah berusia 11 tahun yang sedang asyik bermain ponsel dijamret. Kejadian ini terjadi di lingkungan rumah korban di Gang Haji Kiming, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Tiba-tiba datang sepasang kekasih dengan mengendarai sepeda motor dan menjamret ponsel korban. Pelaku yang berusaha kabur tercebur ke selokan dan membuang ponsel korban untuk menghilangkan barang bukti. Ponsel tersebut kemudian langsung diambil oleh korban. Tiba-tiba saya dengar di rumah, dia baca nih, ada orang berantem ya, kira saya ada orang berantem. Bunyi bublak, kira saya PD banting apa, nggak taunya motor yang jatuh. Saya juga belum tahu jelas kejadiannya apa gitu. Petugas kepolisian telah mendatangi lokasi untuk meminta keterangan korban dan saksi serta mengumpulkan alat bukti. Jelang Idul Adha, wabah PMK pada hewan kurban yang belum usai membuat resah tren kematian hewan dan sebaran wilayah PMK bahkan semakin meningkat. Idul Adha semakin dekat. Namun penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak justru semakin menyebar dan sulit dikendalikan. Tren kematian pun semakin meningkat. Di Semarang, Jawa Tengah, puluhan bangkai kambing ditemukan di aliran Sungai Serang, Kecamatan Susukan. Puluhan kambing ini diduga sengaja dibuang oleh seseorang dengan imbalan Rp100.000 dan datang dari wilayah Sumatera. Menurut Dinas Peternakan Kabupaten Semarang, puluhan kambing ini mati akibat PMK. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, kandang sapi milik warga di Desa Karanganyar ini kosong. Padahal biasanya menjelang Idul Adha, kandang ini selalu penuh dengan hewan kurban. Sejak PMK mewabah, pemilik kandang sengaja memisahkan sapi-sapi yang sakit untuk mengantisipasi penularan ke sapi yang sehat. Pedagang hewan kurban juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait sejak PMK mewabah. SKKH dari pemerintah ini masih sulit untuk mendapatkan surat jalannya itu aja. Sebenarnya ya juga petani semuanya juga pada bingung dengan adanya ini, karena rojokoyonya petani itu kan sapi semuanya. Jadi mau apa itu sapi, cadangannya sapi. Jadi kalau kita nggak dikasih jalan untuk kirim, untuk lebaran, untuk ini ya petaninya juga bingung gitu. Tren PMK di Indonesia beberapa hari terakhir mengalami peningkatan. Dari 17 hingga 23 Juni 2022, jumlah hewan yang terjangkit PMK mencapai 232.459 ekor. Hewan sembuh 75.350 ekor dan yang mati 1.333 ekor. Sementara di Indonesia, PMK sudah menyebar di 19 provinsi, tepatnya di 215 kabupaten kota. Kementerian Agama akan segera berkoordinasi dengan ormas Islam untuk menyosialisasikan hukum terkait kurban, terutama di masa pandemi PMK. Menanggapi wabah PMK yang terus meluas mendekati Idul Adha, Menteri Agama mengingatkan hukum kurban dalam Islam tidak wajib, melainkan sunnah muakkad. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan sejumlah ormas Islam untuk mensosialisasikan hal tersebut. Saya akan menambahkan sedikit saja, sebagaimana kita tahu menjelang
menjelang dan pada Idul Adha dan 3 hari Tasrek. Di Idul Adha pasti kebutuhan hewan ternak terutama sapi dan kambing itu akan tinggi. Tapi mengingat wabah PMK ini, kita akan di Kementerian Agama akan melakukan pengaturan terkait bagaimana korban hewan-hewan ternak dalam masa pandemi PMK ini. Nah, kita sudah menemukan beberapa fatwa misalnya, tapi tetap nanti kita akan koordinasikan dengan Ormas Islam agar kita dibantu untuk menyampaikan kepada masyarakat, dan bahwa yang utama adalah perlu disampaikan hukum korban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, jadi bukan wajib. Artinya jika dalam kondisi tertentu korban ini tidak bisa dilaksanakan, maka kita tidak boleh memaksakan, akan dicarikan alternatif yang lain tentu saja. Dan ini dalam 1-2 hari ini kita akan segera koordinasikan dengan ormas-ormas Islam agar bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada publik apa hukumnya korban dan bagaimana korban dalam situasi seperti sekarang di mana wabah PMK ini sedang menjangkiti Indonesia. Dan selebihnya tentu kita akan mengikuti aturan-aturan nanti yang dikeluarkan oleh BNPB dan bawahan Pak Menko. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa yang harus menjadi pertimbangan utama untuk berkurban melihat dan mencermati wabah PMK yang semakin meluas? Kita akan bahas bersama dengan Asrorun Niam Soleh, Ketua MUI Bidang Fatwa. Assalamualaikum, selamat malam Pak Asrorun. Selamat malam Mas Abran, silakan. Gimana kabar? Baik, semoga Anda juga baik-baik ya Pak Asrorun ya. Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, nampaknya niat berkurban menghadapi tantangan serius di tengah adanya wabah penyakit mulut dan kuku. Apa panduan berkurban di tengah wabah ini? Ya, Majelis Ulama Indonesia menjalankan tugas dan fungsi untuk memberikan pembimbingan kepada umat ya, khususnya terkait dengan pelaksanaan aktivitas ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Sementara kondisi kontemporer kita di sebagian daerah Indonesia mengalami wabah penyakit mulut dan kuku yang secara umum menyerang hewan yang kebetulan akan dijadikan sebagai hewan kurban. Betul. Satu hal yang perlu kita pahami terkait dengan kondisi PMK hari ini. Yang pertama, PMK memiliki karakteristik penularan yang relatif cepat. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada fakta bahwa PMK tidak menular kepada manusia. Kemudian yang ketiga, PMK tidak berdampak secara signifikan terhadap kualitas daging. Ini yang penting dulu. Kemudian yang kedua, kenapa MUI merasa penting untuk memberikan panduan keagamaan? Karena pelaksanaan aktivitas ibadah kurban itu bagian dari aktivitas ibadah yang basisnya adalah dogma, yang dia harus mengikuti ketentuan syarat dan rukunnya. Salah satunya adalah kondisi hewan yang cukup umur, kemudian dia sehat dan juga tidak cacat. Nah, PMK apakah dia berdampak kepada ketidakabsahan hewan untuk digunakan sebagai kurban? Nah, untuk membahas hal ini, maka MUI secara khusus mengundang untuk memperoleh informasi secara utuh dari ahli di bidang kesehatan veteriner dan juga ahli hewan yang diperoleh informasi bahwa pada hakikatnya PMK yang menimpa kepada hewan itu ada beberapa gejala klinisnya. Sehingga kondisi keragaman ini juga berpengaruh kepada klasifikasi hukumnya. Nah, untuk itu tidak perlu terlalu khawatir, kita waspada tetapi tidak perlu terlalu khawatir sehingga menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat yang akhirnya merugikan kita semuanya. Hewan yang terpapar PMK yang gejala klinisnya ringan dan tidak berpengaruh kepada tampilan fisik,
dia masih memenuhi syarat sah untuk digunakan sebagai hewan kurban. Berbeda halnya kalau hewan yang terpapar PMK itu memiliki gejala klinis kategori berat. Misalnya kuku lepuh hingga lepas kuku dari kulit sehingga menyebabkan dia tidak bisa jalan atau terpincang-pincang jalannya, maka itu bisa berdampak kepada ketidakabsahan. Oke, Pak Asrul, nampaknya butuh keahlian ya untuk warga yang punya niat baik untuk berkurban begitu, untuk memastikan bahwa apakah hewan kurban tersebut layak bebas dari PMK. Apa imbauan yang disampaikan oleh MUI? Betul, yang pertama kepada masyarakat Muslim tentu harus memilih hewan yang memenuhi syarat syar'i dan juga syarat kesehatan untuk digunakan sebagai hewan kurban. Nah, ketika pemerintah melakukan langkah-langkah penanggulangan dengan memastikan hewan sehat melalui SKKH misalnya, ya kita mengikuti itu. Kemudian yang kedua, kalau pemerintah melalui surat edarannya meminimalisir pergerakan hewan, sekalipun hewannya sehat tetapi berada di dalam kondisi daerah wabah, kita juga harus mengikuti untuk meminimalisir dan juga menanggulangi penyebaran secara lebih luas. Dan fatwa ini juga memberikan solusi alternatif sebagai jalan keluar bagi peternak yang bisa jadi terdampak dari policy karantina hewan tersebut. Betul. Dengan cara apa? Dengan cara mendorong agar umat Islam yang mau berkorban itu bisa berkorban dengan menggunakan hewan ternak yang berada di daerah pandemi tersebut tanpa diikuti oleh pergerakan hewannya, sehingga bisa meminimalisir terjadinya penularan secara lebih luas. Ini bagian dari ikhtiar yang disampaikan oleh MUI melalui perspektif keagamaan semata untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Asrul Niam Soleh, Ketua MUI Bidang Fatwa, sudah berbincang bersama dengan kami.